Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Bapak Rizkon Halsya Haji PhD, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik 2. Kami dari kelompok 2A dan 2B akan mempresentasikan mengenai pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama mengenai pengeluaran pemerintah. Menurut Sadono Sukirno tahun 2004, pengeluaran atau belanja pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Mengenai teori pengeluaran pemerintah, yang pertama ada teori makro. Satu, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Yang kedua, teori Adolf Wagner. Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Yang ketiga, selanjutnya ada teori mikro. Tujuan dari teori mikro ini mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Yang pertama ada penentuan pemerintah dengan fungsi UI sama dengan fungsi F, GX. Yang kedua ada penentuan tingkat output dengan fungsi UP sama dengan fungsi G, X, GX. Diasumsikan fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih. Maks UI sama dengan fungsi F, X, G. Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya PXX tambah B tambah TB kurang dari MI. Selanjutnya, kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara. Kewajiban negara dalam rangka menjaga keberlangsungan kedaulatan negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat mencakup yang pertama itu mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara. Yang kedua itu menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kegiatan sosial dan perlindungan sosial, meliputi paket miskin, jompo, yatim piatu, pengangguran. Nah, yang ketiga itu menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan, dan yang keempat menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan. Lalu kaitannya dengan pengeluaran negara adalah sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya. Pemerintah perlu dana dianggarkan melalui APBN atau APBD dan pada saatnya akan dikeluarkan untuk pengeluaran negara. Lalu macam-macam pengeluaran negara. Pengeluaran negara menurut macamnya itu ada dua, yaitu menurut sifat, menurut sifat dan golongan. Nah, menurut golongan itu yaitu pemerintah pusat. Contohnya adalah untuk pengeluaran pembayaran pemerintah yaitu melalui obligasi, pinjaman luar negeri dan lain-lain. Yang kedua itu pemerintah provinsi. Contohnya itu untuk pengeluaran belanja modal daerah. Yang ketiga itu pemerintah kabupaten atau kota. Itu bagi hasil pendapatan desa ke kelurahan atau lain-lainnya. Selanjutnya adalah pengeluaran daripada tingkat provinsi. Jadi pengeluaran provinsi itu merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi di setiap provinsi yang ada di Indonesia melalui APBD. Nah, di bawah ini ada beberapa pengeluaran dari seluruh provinsi di Indonesia. Beberapa jenis pengeluarannya diantaranya adalah belanja tidak langsung, belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil bantuan keuangan, pengeluaran tidak terduga, belanja langsung yaitu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, pembiayaan daerah. Nah, semuanya itu menghabiskan sekitar 406 triliun 537 miliar 375. Selanjutnya kita beralih mengenai pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota. Sederhananya, pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Nah, dalam konteks pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota, dikategorikan sebagai pengeluaran daerah. Pengeluaran pemerintah daerah ini adalah semua pengeluaran pemerintah daerah dengan kas daerah pada periode tahun tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat digolongkan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanjanya. Yaitu yang pertama, menurut organisasinya, pemerintah daerah merupakan suatu bentuk kesatuan pengguna anggaran, misalnya seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lalu menurut fungsinya,
yang termasuk ke dalam kategori fungsi pengeluaran pemerintah daerah, yaitu seperti untuk pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir, menurut jenis belanjanya, yang termasuk ke dalam jenis belanja pemerintah daerah seperti belanja pegawai, belanja pembangunan, belanja dinas, dan seterusnya. Nah, selanjutnya jenis dari pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota ini dianggarkan dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dibagi menjadi anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Dan yang termasuk ke dalam dua jenis ini, untuk anggaran belanja rutin itu ada belanja DPRD, belanja pemerintah daerah, belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman dan bunga, subsidi kepada kepala daerah bawahan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, dan terakhir ada pengeluaran tak terduga. Sedangkan jenis dari anggaran belanja pembangunan itu ada proyek-proyek daerah, biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah, dan yang terakhir ada proyek-proyek pembangunan. 1.382.000. Selanjutnya ada prinsip pengeluaran pemerintah. Nah, pemerintah dalam mempergunakan uang dan sumber-sumber daya ekonomi berpedoman pada prinsip-prinsip pokok pengeluaran pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Aries Jainuri 2016, yaitu di sini ada 6 asas. Yang pertama ada asas nasionalita, kemudian asas moralita, asas rasionalita. Yang keempat ada asas kerakyatan atau demokrasi, asas keseimbangan dan keadilan, dan yang terakhir itu ada asas fungsionalita. Lalu ada kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang atau jasa. Yang pertama itu untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang kedua ada peningkatan peran UMKM dan kelompok masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah itu ada peningkatan penggunaan teknologi informasi. Terus yang terakhir ada penyederhanaan proses. Kebijakan penyederhanaan proses pengadaan barang atau jasa ini bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi yang tidak perlu dalam rangka penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas pengadaan. Selanjutnya. Kita masuk ke dalam analisis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia. Jadi pengeluaran pemerintah ini mempunyai kontribusi positif secara tidak langsung dalam mendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia. Pendorongan atau kontribusi positif ini terjadi melalui pertumbuhan ekonomi sebagai komponen perantaranya. Hal ini juga diperkuat karena pertumbuhan ekonomi memberikan trickle down effect kepada perkembangan IPM. Bisa kita lihat kepada tabel berikut mengenai hubungan antara variabel eksogen dan endogen pada daerah dengan IPM tinggi. Pada kelompok daerah dengan IPM tinggi, pengeluaran kesehatan dan infrastruktur terlihat mempunyai kontribusi tidak langsung yang relatif besar terhadap angka IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Namun, pada daerah dengan IPM yang rendah, terlihat bahwa pengeluaran pendidikan yang mempunyai kontribusi secara tidak langsung dalam menentukan angka IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk daerah dengan IPM tinggi ditemukan bahwa kontribusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu terdapat pada pengeluaran di sektor kesehatan dan infrastruktur. Ini sejalan dengan salah satu teori dari Aisyah dan Puyot tentang hubungan positif antara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil pengujian pengeluaran pemerintah memberikan kesimpulan tentang kebenaran teori pertumbuhan ekonomi yang merupakan proses kenaikan output panjang dengan dijelaskan pada peningkatan PDRB. Di sini ada penurunan PDRB dan juga PDRB yang cukup besar. Ada NTB dan Papua di penurunan PDRB dan PDRB yang besar ada di Sulawesi Barat dan Papua Barat. Kesimpulannya itu berkaitan dengan pencapaian kualitas manusia, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dilihat dari PDRB tidak serta-merta mencerminkan angka IPM yang tinggi pula. Karena jika dilihat dari angka IPM-nya, seharusnya Papua Barat berada di PDRB yang rendah. Kemudian ini adalah penelitian terdahulu tentang pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian. Untuk di sebelah kanan ini merupakan penelitian yang berdampak negatif dan juga positif dan tidak signifikan. Seperti yang pertama ini ada pengeluaran pemerintah berdampak negatif dan harus lebih fokus ke sektor infrastruktur daripada kesehatan. Terus sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.